Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Yulianto dari kelas MJ 103. Sini saya memaparkan kebocoran data Republik Indonesia di mata kuliah ICT Literasi bersama dosen Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang 2023 ada 103 dugaan insiden kebocoran data yang terdeteksi di Indonesia. Kebocoran data atau data breach merupakan situasi di mana data penting milik individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga negara dapat diakses secara tidak sah oleh pihak lain. Dari seluruh dugaan kebocoran data yang terdeteksi pada 2023, sebanyak 69 atau 71 insiden terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Sementara insiden kebocoran data di sektor-sektor lainnya jauh lebih sedikit. Seperti terlihat di grafik, sektor administrasi pemerintahan merupakan area yang paling banyak terdampak yang memerlukan perhatian khusus dalam manajemen risiko dan peningkatan keamanan cyber, kata tim BSSN dalam laporan Lanskap Keamanan Cyber Indonesia 2023. Menurut dokumen panduan menghadapi data breach yang dirilis BSSN, kebocoran data bisa terjadi karena sejumlah faktor, yakni pencurian atau hilangnya perangkat penyimpanan data. Dua, ada peretasan atau akses ilegal terhadap sistem penyimpan data. Ketiga, pemberian akses atau data secara tidak sengaja oleh anggota atau pegawai suatu organisasi atau lembaga karena penipuan digital. Keempat, tidak memadainya sistem keamanan digital. BSSN pun menyatakan kebocoran data dapat dicegah dengan sejumlah strategi seperti penetapan kebijakan menggunakan kata sandi yang kuat, mengedukasi pengguna sistem, dan penguatan sistem keamanan digital. Terus, jadi langkah apa yang harus kita dilakukan pemerintah agar kondisi kebocoran data tidak terjadi dan terulang kembali? Sini ada peningkatan di sistem keamanan. Sistem harus menggunakan enkripsi data yang kuat, firewall yang canggih, serta pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi serangan cyber sangat penting untuk menjaga integritas data. Sistem ini harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi keamanan terbaru. Kedua, penyusunan dan penegakan kebijakan keamanan data. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan komprehensif terkait pengolahan kata sandi yang kuat, akses data, serta pembagian data antar lembaga. Kebijakan ini harus berlaku untuk seluruh sektor, khususnya yang menyimpan data sensitif. Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kondisi ini tidak terjadi lagi? Masyarakat dapat memberikan dukungan dengan berbagai cara. Satu, ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan data melalui edukasi dan pelatihan mengenai perlindungan data pribadi. Dua, ada mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam pengelolaan data, termasuk memastikan kebijakan yang jelas tentang privasi dan perlindungan data. Tiga, melaporkan insiden kebocoran data atau potensi ancaman cyber kepada pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Keempat, mendukung kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan implementasi teknologi keamanan yang efektif di semua tingkat pemerintahan. Kesimpulannya, kebocoran data di sektor pemerintahan menunjukkan kelemahan sistem dalam perlindungan data dan sistem keamanan cyber. Dampaknya dapat merusak kepercayaan publik, menimbulkan kerugian ekonomi, dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi mereka guna mencegah terjadinya kebocoran data. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, perlindungan data pribadi akan lebih efektif dan risiko kebocoran dapat diminimalkan. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.